Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 metode penelitian yang akan membawakan hasil diskusi kami yang berjudul Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Penelitian Kuantitatif. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, hasil presentasi kami kepada teman-teman sekalian, dan saya sendiri akan mengenalkan beberapa rekan-rekan yang nantinya akan membawakan beberapa materi. Pertama ada Rahma Ega Kiptia, ada Salsabila Wafa Fadilah, Zarifa Azra, dan saya sendiri Rafiki Syarizi. Baik, langsung saja ke materi pertama yang akan saya bawakan sendiri, yakni penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif. Apa sih itu penelitian kuantitatif? Baik, penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Pengumpulan data penelitian dalam pendekatan kuantitatif, umumnya peneliti tidak wajib hadir dan bertemu langsung dengan responden. Oleh karena itu, diperlukan pihak-pihak yang dilibatkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, terdapat beberapa langkah untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yang kedua, kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang ketiga, observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Wawancara ini memiliki dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara terstruktur ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Kemudian terdapat prinsip-prinsip dalam penulisan angket. Dalam penulisan angket harus adanya isi dan tujuan pertanyaan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Tipe pertanyaan dalam angket harus tertutup dan terbuka, dan bentuknya menggunakan kalimat positif maupun negatif. Setiap pertanyaan dalam angket tidak boleh mendua atau double barrel, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Pertanyaan tidak mengiringi, artinya pertanyaan tidak mengiringi responden kepada yang baik atau yang buruk saja. Kemudian, observasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, terdapat observasi partisipan atau observasi berperan serta. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari, dengan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Selanjutnya, terdapat observasi non-partisipan. Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisa, dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat. Dalam observasi non-partisipan ini, peneliti tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada titik makna. Lalu ada teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data yang pertama itu ada partisipan, mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Mengecek kelengkapan data artinya memeriksa isi instrumen pengumpulan data, mengecek macam isian data. Yang kedua ada tabulasi, yaitu memberikan scoring terhadap item-item yang perlu diberi skor. Yang kedua, memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor. Mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasi dengan teknik analisis yang akan digunakan, memberikan kode dalam hubungan dengan pengolahan data, memberikan kode pada semua variabel. Baik, itulah hasil presentasi yang dapat kami paparkan. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.